Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya panas. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Aduh, sampai speechless ya, nggak habis pikir gitu. Iblis aja mungkin bingung kali ya ngelihat kelakuannya geng motor ini. Hai, welcome to Cerita Cila. Episode perdana kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tragedi hilangnya nyawa seorang gadis belia yang berusia 16 tahun yang dulu sempat viral yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Ya, ini dia kisah Vina. Kisah ini bermula ketika ada seorang gadis belia bernama Vina, saat itu masih berusia 16 tahun, ingin menikah dengan pacarnya Eki. Mereka baru berpacaran selama 6 bulan, tapi kedua belah pihak keluarga memang sudah saling mengenal. Namun kejadian tak disangka-sangka, kejadian tragis, mereka ditemukan tidak bernyawa. Awalnya keluarga mengira mereka tuh kecelakaan lalu lintas. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut oleh polisi, ternyata banyak sekali kejanggalan. Nah, semasa hidupnya Vina itu memang dikenal sebagai seorang gadis yang cantik gitu. Jadi gak heran lah banyak laki-laki yang naksir sama Vina di sekolahnya ataupun ya di tempat tongkrongannya lah. Nah, salah satunya ini adalah Egi. Egi ini adalah sahabatnya Eki, pacar dari Vina. Nah, disinilah awal mula permasalahannya. Jadi ceritanya itu Vina dan Eki lagi naik motor boncengan malam-malam ya. Kayak semacam mungkin lagi jalan-jalan malam kali ya, keluar bareng sama temen-temennya gitu. Kayak ada sekitar 4 motor. Mereka jalan dari arah Perjuangan menuju ke daerah Pelandakan. Saat melewati depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku geng motor yang lagi kumpul itu melempari korban dengan batu. Jadi kayak mereka lagi lewat dilemparin pakai batu. Nah, di situ teman-teman Vina dan Eki ya mereka berhasil kabur karena memang yang diincar nih kayaknya memang Eki sama Vina. Karena Eki sama Vina motornya itu dipepet sama para geng motor. Setelah dipepet gak cuma dipepet aja sebenarnya, jadi mereka tuh kayak bawa semacam bambu atau kayu dan bener-bener dipukul ke Eki sama Vina sampai akhirnya Eki dan Vina itu jatuh dari motor. Para pelaku ini berjumlah sekitar 11-12 orang, jadi bener-bener jumlah yang gak imbang antara Eki dengan geng motor. Eki sama Vina tuh cuma berdua karena yang tadi itu teman-temannya udah berhasil kabur. Dan di situ setelah dia dihantam pakai bambu dan jatuh, di sana Eki dan Vina disiksa secara brutal, secara abis-abisan sampai akhirnya mereka berdua pingsan. Dan gak sampai di situ aja, mereka kayak merasa gak puas gitu. Akhirnya mereka bawa badannya si Eki sama Vina digendong, ditaruh di atas motor dan mereka dibawa ke tempat eksekusi yang letaknya di seberang SMPN 11 Cirebon di belakang showroom mobil bekas. Jadi emang kayak udah sepi banget kali ya karena kan kejadiannya juga udah jam 10 malam gitu. Dan di lokasi inilah Vina dan Eki kembali dihajar habis-habisan secara brutal. Yang sebelumnya Vina itu udah sempet sadar. Karena melihat si Vina itu sadar, akhirnya Vina disiksa lagi. Dibenturin kepalanya ke motor, lalu dibenturin lagi ke aspal. Bayangin perempuan dibenturin sama laki-laki sama cowok, dibenturin ke aspal sampai berdarah-darah dan akhirnya Vina itu pingsan. Bener-bener pengecut banget sih ya geng motor ini ya. Sampai Vina itu udah sampai pingsan lah, gak sadarin diri, dan dia juga dipukul tangannya pakai balok sampai patah, kakinya pun juga dilindes pakai motor sampai sobek. Oh my god, itu kejam banget sih. Wow, dan saat Vina itu pingsan, lebih parahnya lagi, Vina itu dilecehkan, disetubuhi rame-rame berkali-kali sama geng motor di depannya Eki. Kayak, wah itu kayaknya iblis aja juga bingung kali ya ngelihat kelakuannya geng motor sampai jahat banget gitu loh. Dan gak cuma sampai itu aja, setelah dilecehkan Vina itu dibunuh di depannya Eki. Bayangin gak, Eki yang udah gak bisa berbuat apa-apa karena dia juga udah disiksa kayak gitu. Dan akhirnya Eki pun juga dihabisin nyawanya di situ. Ini kayak
Gak habis pikir ya gue ya, maksudnya anak muda bisa kepikiran sebrutal itu sampai ngilangin nyawa orang. Tapi mereka juga sebenarnya tuh panik gitu loh begitu ngelihat kalau korbannya itu meninggal, si Vina sama Eki. Akhirnya mereka meletakkan badannya Vina sama Eki itu di jalan layang dan bikin kayak seolah-olah tuh ini adalah kecelakaan lalu lintas. Dan setelah malam itu memang akhirnya memang ada polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Dan memang di situ masih diduga kalau Vina dan Eki ini memang adalah korban kecelakaan. Polisi lalu melakukan penyelidikan awal dan setelah diotopsi kayak ada banyak kejanggalan. Jadi ngelihat dengan kondisi motornya mungkin ya, yang mungkin sebenarnya motornya tuh jatuh gitu aja, mungkin cuma baret-baret aja nggak yang sampai hancur. Tapi ngelihat kondisi tubuhnya Vina dan Eki itu kayak hancur banget gitu loh. Emang bukan kayak kecelakaan lalu lintas. Makanya di situ polisi tuh benar-benar mengusut, melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi terhadap kasusnya Vina sama Eki ini. Nah, disinilah misterinya terungkap setelah hari ke-6 pemakamannya Vina. Jadi di sini sahabatnya Vina itu kayak benar-benar mendesak keluarga Vina untuk datang ke rumahnya gitu loh. Kayak ada something urgent yang ayo cepetan kesini, ada sesuatu yang mau diomongin gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang keluarga Vina langsung datang ke rumah sahabatnya Vina. Dan di sini sahabat Vina yang berinisial LN ini kerasukan arwahnya Vina. Dan disinilah arwah Vina ini bilang semua kronologi kejadian yang sebenar-benarnya. Mulai dari Vina dijedotin kepalanya di motor, di aspal, dilindes kakinya, sampai dilecehin sama geng motor. Jadi memang ini bukan kecelakaan lalu lintas, tapi ini adalah kasus pembunuhan. Dan di sini arwah Vina mengaku kalau dia itu sebenarnya kenal salah satu pelaku geng motor karena kayak sempat papasan ada di tempat tongkrongannya gitu lah. Intinya Vina ini kayak kenal lah sama salah satu pelaku anggota geng motor ini. Nah ini buat teman-teman yang penasaran, ada suara rekamannya Vina saat dia merasuki tubuhnya sahabatnya. Ini kalian mesti dengerin deh, ini bener-bener yang kayak menurut gue ini horor, sedih, kayak dengernya tuh kayak campur kesel. Mendingan kalian dengerin banget rekamannya. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya banget. Kepalanya sih Dedek, kepalanya kenapa? Diapain Dedek kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Terakhir Dede sama Eki di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? dia jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, deh, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan, Mbak. Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan, Mbak. Iya, Mbak percaya deh, percaya, Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Jadi Vina tahu tuh mau hadiah. nikah sama Eki tuh, Iya, Mbak. tahu. Udah bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Jun juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Jun juga kan biar tenang. Mbak matiin semua, Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Lagi semua. sama bapaknya. Mbak matiin semua buat dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu.
Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah, Vina masuk aja, gitu. Tapi kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya. Kasihan Lindanya, kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh ditelimbis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Mau barengan kan? Ya bareng sama Eki kan, Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Tenang. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Biarin Bu. Iya, enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh. Depan. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Gimana guys? Jujur gue sih speechless ya waktu pertama kali denger itu kayak creepy banget dan ngerasain kayak dia tuh bener-bener emosi banget. Vina di situ tuh emosi banget, marah, sedih yang kayak dia tuh kayak sia-sia gitu loh, bener-bener dilecehin, dibunuh dengan cara yang sangat-sangat tragis. Dia bener-bener marah di situ dan kayak menuntut pelakunya tuh semuanya harus ketangkep karena memang dia separah itu gitu loh. Dibunuhnya tuh bukan cuman ditabrak lari tapi dia sampai dilecehin gitu dan berkali-kali. Itu speechless deh, gue kayak gak bisa komen apa-apa lagi selain dia marah, emosi dan creepy banget emang. Nah guys, tau gak sih ternyata motif pembunuhan tragis ini itu adalah disebabkan oleh cinta segitiga. Yang tadi di awal gue sempet cerita kalau Vina itu kan perempuan yang cantik ya, gadis belia yang cantik gitu loh. Jadi banyak yang naksir. Nah salah satunya Egi. Egi ini kan adalah sahabat dari Eki, pacarnya Vina. Nah di sini Egi tuh suka sama Vina tapi cintanya ditolak sama Vina. Jadi awalnya ini adalah Egi tuh jadi suka sama Vina tapi dengan cara yang risih gitu loh. Jadi Vina tuh kayak gak suka digituin sama Egi karena Egi tuh seringkali melakukan pelecehan secara verbal. Dan karena saking keselnya Vina akhirnya meludahi
si Egi ini. Jadi Egi itu ngerasa marah, dia kesel, akhirnya ya dia bisa sampai menyiksa, sampai membunuh, menghilangkan nyawa Vina dan Egi. Wow, gak habis pikir. Nah, kabar yang beredar ini memang masih ada pelaku yang belum tertangkap. Nah, menurut isu nih, menurut info-info yang beredar ini, kalau salah satunya itu adalah anak seorang aparat penegak hukum. Dan pelaku yang sudah tertangkap itu dijatuhi hukuman mati, namun divonis hukuman seumur hidup. Tapi memang ada satu orang yang dihukum 8 tahun penjara karena masih di bawah umur pada saat itu. Jadi ya hukumannya juga beda ya di sini. Nah, kalau menurut lo gimana nih? Pantas nggak nih hukumannya adalah hukuman seumur hidup? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Karena kisah ini tuh termasuk kisah tragedi yang sadis lah, yang tragis banget. Kisah ini tuh sampai diangkat ke layar lebar yang rencananya akan rilis di tahun ini. Nah, ini kalian kalau yang penasaran atau pengen tahu banget cerita detailnya gimana, kalian harus nonton banget sih ini ya. Kita doakan juga ya untuk arwah Eki dan Vina agar semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah, buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin cerita Cila dari awal sampai akhir, thank you banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke temen lo yang emang suka sama cerita horor, cerita misteri, teori konspirasi, mitologi, atau kalau lo mau share cerita kalian ke sini bisa langsung kirim ke alamat email ini. Oke, see you next week.